Manchester United kembali alami kekalahan mengejutkan melawan Brighton, dan ini bukan hanya soal hasil akhir. Di balik laga ini, ada keputusan taktis Erik ten Hag yang mulai dipertanyakan banyak pihak. Mulai dari penempatan posisi pemain, hingga pembelian pemain baru yang hanya duduk di bangku cadangan. Apakah ini tanda-tanda masalah yang lebih besar di Old Trafford? Dalam video ini, kita akan bongkar kesalahan ten Hag dan dampaknya terhadap performa United. Apakah ten Hag masih dianggap mampu mengangkat performa Setan Merah? Meskipun Manchester United harus mengakui keunggulan Brighton dengan skor 2-1, penampilan mereka menunjukkan adanya kemajuan kecil di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, menurut laporan The Athletic. Namun, kekalahan ini juga menyoroti beberapa keputusan taktis yang kontroversial dari ten Hag, termasuk pemilihan pemain dan penempatan posisi. Banyak pihak menilai bahwa Manchester United seharusnya bisa meraih hasil yang lebih baik jika bukan karena sedikit ketidakberuntungan. Salah satu momen krusial adalah ketika lutut Joshua Zirkzee menyentuh tembakan Alejandro Garnacho yang mengarah ke gawang, yang akhirnya dianulir karena offside. Situasi ini menyoroti bagaimana detail kecil dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Namun, ada beberapa hal positif dari performa United. Menurut Mark Ridley dari The Athletic, meskipun United gagal mempertahankan poin penuh, ada perkembangan dalam gaya permainan mereka. Di bawah asuhan ten Hag, United mulai menerapkan permainan yang lebih terorganisir dan terstruktur, berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mengandalkan transisi cepat. Meski demikian, kekalahan ini juga membuka diskusi tentang tanggung jawab Erik ten Hag. Apakah ia mampu memaksimalkan potensi tim, atau ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki? Pergantian sistem yang dilakukan oleh ten Hag, dari pendekatan transisi menjadi permainan yang lebih terstruktur tampaknya belum sepenuhnya membuahkan hasil. Pertanyaan besar lainnya adalah mengenai kebijakan ten Hag dalam hal pemilihan pemain, terutama terkait Marcus Rashford. Ten Hag kembali memutuskan untuk memulai pertandingan dengan Marcus Rashford sebagai starter, meskipun penampilan Rashford belakangan ini dianggap kurang optimal. Rashford menunjukkan bahasa tubuh yang buruk dan gagal mengeksekusi beberapa peluang penting, namun ia tetap dipertahankan sebagai pemain inti. Kritikus berpendapat bahwa ini adalah keputusan yang merugikan tim, mengingat pemain seperti Alejandro Garnacho yang lebih tajam dan lebih bugar justru ditempatkan di bangku cadangan. Keputusan ini mengundang tanda tanya besar mengenai mengapa ten Hag tetap memberikan Rashford waktu bermain yang banyak, meskipun performanya sedang menurun. Selain itu, memilih Mason Mount daripada Joshua Zirkzee juga menjadi sorotan. Mount ditempatkan di belakang Bruno Fernandes. Sebagai hasilnya, Mount diganti. Ten Hag beralasan dia mengalami cedera, justru itulah yang menjadi pertanyaan besar lagi, mampukah ten Hag memanage pemainnya? Manchester United menghabiskan dana besar untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang diharapkan bisa langsung memberikan dampak. Namun, beberapa dari mereka justru hanya duduk di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Brighton. Hal ini tentu saja memicu frustrasi di kalangan pendukung yang mengharapkan perubahan nyata di lapangan. Mengenai ketegangan antara ten Hag dan Jadon Sancho, meskipun tindakan Sancho dianggap tidak profesional, beberapa pihak menilai bahwa ten Hag juga perlu bertanggung jawab atas cara ia menangani situasi tersebut. Sancho yang tampil baik di pramusim namun kemudian dibekukan dari tim utama menunjukkan adanya kebijakan yang mungkin kurang tepat. Kembali ke pertandingan, salah satu momen paling menentukan dalam kekalahan ini adalah gol kemenangan Brighton di masa injury time. Menurut analisis Mark Ridley dari The Athletic, gol tersebut menunjukkan kelemahan pertahanan United yang mencolok, meskipun mereka memiliki 9 pemain di kotak penalti pada saat itu. Kritikan tajam ditujukan pada cara United menghadapi situasi ini. Dalam skenario tersebut, 3 dari 9 pemain adalah pemain baru yang baru bergabung dengan tim dalam waktu singkat, sementara 4 lainnya belum pernah menjadi starter bersama-sama sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemahaman antar pemain yang menjadi celah bagi Brighton. Lebih lanjut, Ridley menyoroti bahwa Antony dan Mazraoui seharusnya bisa menutup pergerakan Simon Adingra lebih efektif sebelum umpan silang dilepaskan. Kegagalan untuk melakukannya membuka ruang bagi Brighton untuk menciptakan peluang, yang akhirnya dimanfaatkan menjadi gol kemenangan.
Situasi ini memperlihatkan kurangnya pemahaman taktis dan penyesuaian di lapangan, yang harus segera diperbaiki oleh Ten Hag. Selain masalah pertahanan, peran Bruno Fernandes dalam pertandingan ini juga menjadi perhatian. Menurut analisis heatmap dari SofaScore, Fernandes seringkali beroperasi di area yang tidak biasa bagi dirinya. Alih-alih berada di posisi ideal sebagai playmaker, Fernandes justru banyak terlihat bermain lebih dalam, bahkan cenderung mengambil peran defensif di sisi kiri lapangan. Heatmap menunjukkan bahwa Fernandes banyak menghabiskan waktu di area yang biasanya didominasi oleh bek kiri, bukan di posisi nomor 10 atau sebagai false nine, yang lebih sesuai dengan kemampuannya dalam memberikan umpan kreatif dan menciptakan peluang. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penggunaan taktik oleh Ten Hag. Apakah ia berhasil memaksimalkan potensi Fernandes di posisi yang tepat? Kemana arah Manchester United? Dengan dukungan dari pihak manajemen dan pemain-pemain baru yang didatangkan, ada harapan bahwa United akan segera menemukan ritme mereka. Namun, tantangan terbesar bagi setan merah sepertinya adalah Ten Hag sendiri. Bisakah ia belajar dari kesalahannya dan kemudian membentuk identitas tim yang solid dan konsisten di setiap pertandingan, serta memaksimalkan para pemain yang sudah ia persiapkan sendiri?